Meski terpencil, warga tak pernah mau meninggalkan dusun mereka ini. Tanah yang subur dan danau dengan isinya yang melimpah menjadi magnet yang mengikat mereka. Kali ini saya bersama Jamlus dan dua anaknya, Dedek dan Ikrom, akan mencari ikan di Danau Laut Tawar. Lokasinya tidak jauh, hanya 200 meter dari rumah mereka. Inilah Danau Laut Tawar. Untuk menuju tepi danau, kami harus melewati jalan berlumpur. Dahulu pernah ada jembatan swadaya warga, namun kini yang tampak hanya sisa tiang pancangnya saja. Untuk mencari ikan, warga di sini biasanya hanya menggunakan sampan. Begitu juga bagi Jamlus. Sampan kecil dengan kayu ini adalah andalan Jamlus untuk mencari ikan. Jamlus terbiasa mengajak Ikrom dan Dedek ke danau. Keduanya bahkan sudah tidak lagi panik saat perahu tanpa disengaja bergerak tidak beraturan. Danaunya keren, walaupun memang danau tidak seluas danau-danau yang ada di Sumatera lainnya, tapi ini cukup keren banget dan bisa dijadikan sebuah potensi objek wisata sebenarnya. Tapi sayangnya sampai saat ini masih dikelola sama masyarakat, masih dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber penghidupan. Salah satunya dengan mencari lele. Lele inilah yang biasa dijual setiap hari oleh masyarakat keluar dusun. Inilah alat yang akan kami gunakan menangkap ikan. Sederhana, hanya sebuah perangkap ikan yang terbuat dari bambu. Jamlus tahu betul tempat-tempat yang banyak terdapat ikan. Tiba di lokasi, perangkap mulai diletakkan satu persatu. Selesai memasang perangkap, kini saatnya memeriksa perangkap yang telah dipasang kemarin hari. Oh, ini lumayan juga nih Pak lelenya ya Pak. Ini sekali ambil memang segini? Itu biasanya itu kadang-kadang tuh ada yang lebih banyak dari situ kan. Cuma kadang-kadang ada juga segitu kan. Untuk lihat keadaan cuacanya. Kalau cuaca hujan itu malah terpenuh dia kadang-kadang. Tapi sebaliknya kalau musim kemarau kayak gini lah. Oh gitu, kalau musim kemarau banyaknya segini, tapi ini udah lumayan ya Pak ya? Ya itu termasuk kalau sempat banyak bumbunya itu, misalnya yang perangkapnya itu sampai juga itu puluhan kilo lah. Wih. Sayang tangkapan hari ini tidak begitu bagus. Tidak semua perangkap Jamlus terisi ikan. Pulau Simelu memang belum sepopuler nama Bali. Namun pulau di paling barat Sumatera ini sebenarnya memiliki daya tarik pariwisata yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Terlebih bagi para peselancar, Pulau Simelu adalah surga bagi mereka. Ombak dengan ketinggian hingga 5 meter ini menjadi magnet bagi wisatawan mancanegara dalam menyalurkan hobinya. Berbanding terbalik dengan Danau Laut Tawar. Danau seluas 170 hektar ini sebenarnya bisa dijadikan aset pariwisata potensial di Pulau Simelu. Namun sayang, pengelolaannya hingga kini belum maksimal. Selama ini Danau Laut Tawar hanya dimanfaatkan warga sebagai tempat mencari penghidupan. Beberapa tahun belakangan ini, ikan Danau Laut Tawar mulai dilirik pasar Sumatera. Jika sedang musim ikan melimpah, bertonton ikan dijual keluar desa. Selain wisata, Pulau Simelu juga memiliki potensi lain dari hasil alam, yaitu pisang abaka. Pisang ini tumbuh liar di hampir sepanjang daratan pulau. Sayangnya, hingga saat ini belum ada warga yang mengelolanya. Begitu pula dengan informasi kegunaan batang pisang yang belum sepenuhnya merata ke masyarakat. Padahal, serat dari batang tanaman jenis ini banyak dicari oleh produsen mata uang kertas dolar. Saat ini, kebutuhan serat abaka mencapai 600.000 ton per tahun. Jika bisa dipenuhi, maka akan menjadi komoditas andalan Indonesia, mengalahkan Filipina. Menjadi bahan baku kertas uang di samping juga mungkin permadani dan lain-lain. Di Simelu ternyata itu tersedia dengan alami, tidak ditanam tapi hidup alami dia ketika
sebuah lahan, sebuah lokasi dibersihkan, ditebang, apalagi kalau dibakar sedikit bekas-bekas pembersihan itu langsung tumbuh otomatis. Kalaupun sekarang secara tradisional warga memang belum ada sama sekali istilahnya seperti itu. Yang ada, tapi maksudnya ilmu untuk mengolah itu mereka belum memiliki. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian karena kita sifatnya baru bisa baru bisa memfasilitasi mereka dalam jumlah yang banyak, karena seperti pabrik besar di sana tidak mungkin mereka menerima sedikit-sedikit kecuali dalam bentuk besar.